Santapan Harian Kamis 19 Juni 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ibrani pasal yang ke-9, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Kristus, layakkanlah kami untuk menerima sabda-Mu. Di dalam dekapan kasih-Mu ya Yesus, kami memohon. Amin. Ibrani 9 ayat 1-10. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus duniawi. Sebab suatu kemah dipersiapkan, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kandil dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat kudus. Di belakang tabir yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran dupa dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang berisi perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Namun hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah semuanya diatur. Jadi imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri, dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umatnya tanpa sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itulah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dibawalah persembahan dan kurban yang tidak dapat menyempurnakan hati nurani orang yang mempersembahkannya, melainkan hanya berkenaan dengan makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, yakni peraturan-peraturan lahiriah yang hanya berlaku sampai tiba saat pembaruan. Sahabat Santapan Harian, penulis Ibrani menjelaskan bagaimana kemah suci dibagi menjadi dua bagian, tempat kudus dan tempat maha kudus. Untuk tempat maha kudus hanya imam besar yang boleh masuk sekali setahun dengan membawa darah yang ia persembahkan untuk dosa-dosanya sendiri dan dosa-dosa bangsa Israel. Di dalam kemah suci terdapat pembagian tempat dan ruangan sebagai pemisah untuk Allah dan manusia. Pemisah itu memperlihatkan bahwa manusia yang berdosa tidak dapat mendekati Allah yang kudus. Mereka harus membersihkan dan menyucikan dirinya dengan ritual yang telah diatur dalam hukum-hukum Allah. Namun, manusia beroleh pendamaian dari Allah secara penuh dan nyata saat Yesus Kristus menjadi imam besar. Yesus telah menjadi pembuka jalan bagi manusia untuk dapat berjumpa dengan Allah tanpa harus diliputi rasa takut. Ia telah menggantikan kita dengan mempersembahkan dirinya sebagai kurban pendamaian dan penebusan. Melalui pengorbanan Kristus, tirai pemisah tempat kudus dan tempat maha kudus tersingkap. Melalui penebusan Yesus Kristus, manusia dapat masuk ke dalam hadirat Allah dengan rasa aman dan sukacita. Melalui Yesus Kristus, manusia dapat memiliki akses langsung beribadah, memohon ampun,
dan berdoa kepada Allah. Bersyukurlah karena saat ini kita dapat beribadah kepada Allah bukan dengan ketakutan, tetapi dengan riang gembira. Manusia yang seharusnya menerima hukuman dari cawan murka Allah, kini telah mendapat penebusan melalui pengorbanan Yesus. Kematian Kristus membuka jalan dan mengajarkan kepada kita supaya jangan kembali kepada cara hidup yang lama. Sekarang telah terbuka bagi kita jalan menuju kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Marilah kita tidak terlalu terikat pada ritus dan tradisi, tapi lebih berfokus kepada hubungan yang sejati dengan Allah. Marilah kita gunakan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Allah agar hidup kita bermanfaat. Allah memberkati kita dengan kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur dapat mengenal kasih-Mu dan hidup dalam cinta kasih-Mu. Mampukanlah kami untuk mengekspresikan kasih-Mu itu di dalam setiap kata dan karya kami. Dalam cinta-Mu ya Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.